Jadi kita mulai aja. Oke. Selamat malam semuanya. Malam. Terima kasih ya. Sebelumnya terima kasih sudah pada nyempetin waktunya di acara Diklat Pencahayaan di malam hari ini. Nah, perkenalkan aku Daru dari UFO 27 yang akan menjadi moderator pada acara malam ini. Nah, di Diklat kali ini akan terbagi dari dua sesi ya. Yang sesi pertama ada penyampaian materi oleh Mas Sony dan sesi kedua sesi tanya jawab. Nah, untuk lebih mengenal Mas Sony, kita lihat di video profil dari Mas Sony terlebih dahulu ya. Nah, untuk untuk assessment. Bintan is the picture perfect battleground for photo face-offs Indonesia Lake. In 3, 2, 1, go! No player will be more my source. I will compete in this competition. I think I chose the wrong picture. Eyes up! Photo face-off on history. Presented by Canon Photo Marathon. Nah, itu tadi foto video profil dari Mas Sony ya. Nah, tanpa basa-basi lagi memasuki sesi penyampaian materi, saya persilakan Mas Sony. Monggo Mas. Oke, selamat malam para pemuda yang menghabiskan malam minggunya untuk menyimak bapak-bapak lagi ngobrol di sini. Ya, mungkin jomblo mungkin ya. Oke, tidak apa-apa. Kali ini di kesempatan kali ini saya dimintain tolong sama teman-teman di unit fotografi untuk ngobrolin masalah lighting. Jadi lighting fotografi. Sebentar. Nah, di layar saya kelihatan ya. Nanti saya akan menjelaskan di layar yang ada di sebelah saya ini. Cek dulu. Cek jalan. Oke. Nah, kemarin saya sempat ngobrol sama Mas Daru sama Mbak siapa saya lupa satunya. Nah, itu pertama-tama saya menanyakan dulu dari unit fotografi ini seperti apa gitu orang-orang di dalamnya. Jadi kebanyakan dari teman-teman di sini ternyata adalah hobi fotografi dan targetnya mereka itu kalian itu di level mana? Apakah mulai belajar dari nol atau sebagian sudah ada yang expert? Nah, Mas Daru sama teman-teman menjelaskan bahwa
Mas dimulai dari nol aja gitu, kayak di SPBU ya. Jadi dimulai dari nol aja. Jadi oke, kita di sini akan ngobrol masalah lighting di fotografi. Sebelum ngomong masalah lighting, jadi biasanya kalau teman-teman yang sudah belajar fotografi itu pasti sudah tahu tentang segitiga exposure harusnya. Jadi apa yang harus di set di kamera untuk mendapatkan pencahayaan yang oke. Jadi di segitiga exposure itu kan dia main shutter speed, main aperture, bukan aperture-nya, sama ISO-nya. Mungkin sudah belajar dulu-dulunya ya, harusnya itu dulu. Kalau fotografi itu belajar segitiga exposure dulu, baru kemudian lanjutnya adalah lighting. Nah, jadi lighting itu apa dan kenapa dulu. Nah, kenapa adanya lighting? Nah, dasarnya adalah dari segitiga exposure. Jadi ketika kita sudah mentok untuk mengotak-atik segitiga exposure settingan di kamera kita, kok tetap masih ada pencahayaan yang kurang, disitulah dibutuhkan adanya lighting. Jadi lighting ini muncul karena adanya kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh settingan yang sudah ada di kamera. Jadi lighting itu adalah alat bantu pendukung untuk menaklukkan segitiga exposure. Nah, apakah hanya itu saja kebutuhan lighting itu? Kalau yang pernah saya jalani ini adalah enggak. Ternyata lighting ini juga dibutuhkan untuk mainan pendukung kreativitas. Jadi kadang pernah kita lihat ada yang main slow speed atau main yang blur and sharp. Jadi orangnya gerak di blur, terus pas di titik tertentu baru dikasih flash lighting, akhirnya dia di freeze. Blur and freeze namanya itu. Itu lighting juga digunakan untuk mainan pendukung kreativitas. Tuh. Nah, kalau lighting sendiri itu apa aja? Kalau yang saya tahu itu dibedakan menjadi dua, yaitu natural light sama artificial light. Natural light itu kebanyakan ya dari matahari atau dari api atau apapun yang tidak kita tambahkan dengan menggunakan alat tertentu. Nah, itu natural light. Nah, penggunaannya seperti apa? Penggunaannya ya bisa kita gunakan untuk foto model kalau di outdoor, atau di indoor bisa, asalkan kita lebih dekat ke sumber cahaya, baik itu dari jendela atau dari pintu, itu bisa kita gunakan natural light. Apakah natural light itu bisa diatur? Bisa, dengan cara ya kita kasih pembatas, kita kasih diffuser nanti kita akan jelaskan diffuser itu apa. Nah, tetap natural light itu bisa kita atur intensitas cahayanya, tapi arahnya tidak bisa kita atur ya. Ya kali kita ngatur arah matahari kan, tetap posisinya di situ. Nah, karena natural light itu tidak bisa diatur arah cahayanya, muncullah kebutuhan untuk adanya alat yang bisa ngasih cahaya tapi bisa diatur-atur posisinya dan intensitas cahayanya. Nah, di situ muncullah kedua, yaitu artificial light. Artificial light itu ya seperti yang saya pakai, dibagi dua juga. Artificial light ini yang saya pakai saya pakai ini adalah continuous light, jadi nyalanya terus-terusan. Ada juga yang tipe flash. Flash itu ada yang pakai yang biasa kita pakai ini, ada yang portable light, flashlight kayak gini. Terus ada yang studio light kayak gini, flashlight kayak gini. Ini yang biasanya dipakai di studio atau di acara-acara yang lebih gede. Nah, ini intensitas cahayanya lebih gede daripada portable flash seperti ini. Nah, jadi ada dua, natural light sama artificial light. Artificial light ada dibagi jadi dua, ada yang continuous light, terus flashlight. Nah, kalau ngomong masalah kebutuhan fotografi, kalau kita pakai artificial light itu enakan yang mana sih, Mas? Enakan kita pakai continuous light atau pakai flash? Nah, itu tergantung kebutuhan. Kalau saya, jadi
kalau foto model kita pengen tajam, kita pengen cahayanya intensitasnya lebih bisa ngasih tajam ke objeknya, saya akan lebih milih flash. Jadi kalau flash itu biasanya di settingan kameraku akan pakai aperture 8 ke atas, 8, 9, 10, 11, 12 ke atas. Itu akan menghasilkan foto yang jauh lebih tajam kalau pakai flash. Nah, kalau pakai continuous light itu biasanya di fotografi tak pakai untuk ya foto model bisa kayak gini. Jadi kita bisa kameranya kita set pakai tripod, terus kita tinggal atur posisinya. Kita mau gelapin sisi sebelah sini atau ini bisa kita atur tanpa kita harus mengira-ngira nanti hasilnya kalau flash itu seperti apa ya. Kalau flash kan kita nggak akan tahu. Jadi ketika dijepret baru cahayanya muncul, baru kita tahu hasilnya. Oh, ternyata arah lampunya dari arah seperti sini. Nah, kalau pakai continuous light kan enak, bisa kita tata kayak gini. Bisa misalkan, oh saya sebelah sini mau lebih gelap, di sini terang, atau ditambahi lagi cahaya dari belakang buat rim light. Nah, itu bisa kita atur kalau pakai continuous light. Nah, biasanya kalau saya continuous light itu saya pakai untuk foto produk. Tadi di video kan ada beberapa foto saya itu foto produk, karena kebetulan di profesi saya lebih fokus ke foto produk. Jadi genre yang saya ambil itu adalah genre foto produk. Nah, itu saya lebih nyaman pakai artificial light, pakai yang continuous, karena ya lampunya terus kamera sudah ada di tripod, tinggal kita tata produknya, propertinya, terus kita lihat posisinya di kamera seperti apa. Kalau kurang tinggal geser-geser. Nah, itu lebih mudah daripada kita pakai yang flash. Jadi pemakaiannya ya tergantung kebutuhannya seperti apa. Begitu. Lanjut. Nah, kalau metode penggunaannya lighting ini seperti apa? Ada yang langsung direct. Jadi kamera mbok pasangi flash seperti ini, langsung sorot ke muka orangnya. Nah, itu bisa. Atau ada yang pakai, nah di flash yang eksternal kayak gini kan ada, ini namanya bouncer namanya. Jadi di sini ini ada diffuser, jadi dia akan menyebarkan cahaya ini ke segala arah. Terus di sini ada pemantulnya. Nah, jadi kalau makainya bouncer ini kayak gini, jadi dipasang di kamera, jadi nggak dihadapin ke depan gini, ngadepinnya ke atas. Jadi harapannya yang nyampe ke objeknya adalah pantulan dari si lembar kertas ini ke depan. Itu pakai bouncing namanya. Atau kalau mau cahayanya lebih rata, kalau pakai flash eksternal ini jangan dihadapin ke depan, tapi hadepin ke langit-langit atas. Kalau langit-langitnya putih syaratnya ya. Kalau langit-langitnya warnanya hijau, warna yang nyampe ke objekmu jadinya juga hijau. Nah, ini kalau pakai metode bouncing, jadi memantulkan cahaya ke permukaan tertentu sebelum ke objek. Bisa ke tembok, bisa ke langit-langit, bisa ke di sini. Nah, itu pakai bouncing. Atau kalau kita pernah pakai, nah jadi kayak gini, tak contohin ya. Kalau cahaya di bouncing, saya kan pakai lampu ini ya, lampu continuous light di sini. Nah, kalau saya pakai metode seperti ini, hasilnya akan ada bayangan di sini nih. Bayangan di bawah hidung, di bawah mata, di bawah dagu yang jelek. Nah, biasanya bisa pakai styrofoam kayak gini, tambahin aja bawahnya. Nah, ini akan lebih oke kelihatannya. Ini caranya adalah dimantulkan. Jadi bouncing itu yang memantulkan cahaya ini ke segala arah. Kayak gini. Tinggal dipaskan. Kan kita biasanya tahu ya, kalau ada orang foto prewed atau syuting sesuatu lah, terus ada orang yang bagian bawa styrofoam putih besar ya, itu fungsinya ya kayak gini, buat ngisi bagian yang ada shadow-nya. Nah, ini kalau tanpa reflektor. Nah, kalau ini pakai reflektor, jadi lebih dia nutupi shadow yang ada di sini. Nah, pemakaian ketiga adalah dengan menggunakan diffuser. Diffuser itu
Kalau di speedlight kayak gini, dia ada ini nih, ya. Ini namanya diffuser. Dia itu mengurangi intensitas cahaya yang masuk ke objeknya, jadi lebih disebarkan. Nah, biasanya boleh pakai ini atau boleh pakai tambahan seperti ini. Ini dijual juga kayak gini. Namanya diffuser. Dia lebih ke warnanya lebih ke smoky putih kayak gini. Jadi harapannya dia bisa meredam intensitas cahaya, jatuhnya lebih soft ke orangnya, objeknya. Kalau saya lebih suka pakai diffuser seperti ini daripada pakai yang ini. Jadi datangnya cahaya akan lebih soft. Nah, contoh realnya bisa kita lihat kan di sini saya pakai lampu ya. Ini saya pakai metode softbox. Softbox itu ya kayak ada kayak payung gitu, terus depannya ada beberapa layer kain putih yang tujuannya untuk mereduce cahaya. Ini saya pakai softbox, cahayanya lebih halus. Nah, misalkan tak lepas langsung, nah ini jadinya kan nggak enak banget ya kalau dilihat ya. Jadi cahayanya bayangannya juga akan terlihat sangat keras sekali kalau tak buka. Bayangan kacamata kelihatan garisnya, mulutnya kelihatan bergaris, itu kalau nggak pakai diffuser. Nah, diffusernya kayak gini loh, kain putih kayak gini. Nah, kalau tak pasang jadi lebih halus nanti jatuhnya. Nah, kan bayangannya itu jatuhnya lebih soft daripada kalau nggak pakai diffuser. Tuh fungsinya pakai diffuser. Metode pemakaian penggunaan lightingnya seperti itu. Ada yang direct langsung ke objek. Nah, kalau direct itu biasanya kan jelek nih, keras. Tujuannya dipakai buat apa? Tujuannya dipakai buat, biasanya saya itu pakai di outdoor siang-siang ketika cahayanya sangat keras sekali. Jadi ketika cahaya matahari sangat keras, saya pakai flash. Jadi kalau pernah kalian lihat pada waktu siang-siang ada tukang foto kok pakai flash, lah ngapain gitu loh. Apa mau nantang cahaya matahari? Enggak, sebenarnya flash itu didirect ke objeknya untuk ngisi cahaya-cahaya yang dihasilkan oleh natural light dari matahari itu. Kalau siang kan panasnya banget. Nah, datang dari atas pasti akan timbul bayangan-bayangan nih di lekukan-lekukan wajah gitu. Nah, itu diisi pakai flashlight yang direct ke objeknya. Kalau nggak direct, nggak bakalan bisa ngalahin cahaya matahari kalau siang-siang. Jadi makanya memang harus pakai flash itu disodorkan ke muka objeknya langsung. Itu nanti bakal ngisi cahaya, ngisi shadow-shadow yang ditimbulkan dari cahaya yang dihasilkan oleh matahari. Itu metode pemakaian lighting seperti itu. Sebentar, saya tak kesini dulu. Ini enaknya kalau kita mau interaksi, enakan kan daripada nanti kalau pas tanya jawab balenin lagi ke materi ini, mending yang mau ngobrol nanya sekalian aja di chat aja ya. Di chat nanti tak baca, kalau misalkan masih relate sama yang saya bicarakan pada waktu itu, langsung akan saya terangkan di situ, daripada nanti pas tanya jawab kita bolak-balik lagi, kan eman-eman waktunya. Langsung aja chat all, nanti sekalian tak baca. Oke, lanjut. Nah, teknik memotret model dengan satu lampu. Teknik memotret model dengan satu lampu. Nah, ini lebih ke, kalau kita pakai satu lampu ini lebih ke arahnya. Oke, saya matiin dulu satu lampunya. Oke. Tadi itu saya pakai dua lampu ya sebenarnya. Nah, cuman ini biar bayangin aja kalau pakai satu lampu. Oke. Yang pertama adalah butterfly lighting. Butterfly lighting ini modelnya seperti ini. Cahaya dari atas, dari depan atas, langsung ke model, ke objeknya, sejajar dengan modelnya. Biasanya digunakan untuk beauty. Jadi kalau foto make up, foto apa itu biasanya pakai ini. Lah, Mas kan banyak
shadow yang nggak enak, yaitu tadi kayak tadi pasti pakai si reflektor kayak gini. Dia pasti kalau beauty shot itu pasti seperti ini, ada reflektornya, jadi buat ngisi. Nah, ini butterfly lighting modelnya, dari atas sejajar model. Kalau yang kedua itu fungsi modelnya adalah untuk loop lighting. Nah, kalau loop lighting itu seperti ini. Posisinya dari 30 derajat dari samping, jadi sampai kelihatan ada segitiga di sini. Nah, segitiga hidung ini untuk biasanya kebutuhannya itu untuk foto profile. Jadi kalau kalian tahu ada foto potret untuk company profile dan segala macam, orangnya kan pasti modelnya berdiri agak miring gini. Nah, cahayanya datangnya 30 derajat kayak gini. Ini biasanya kalau foto presiden. Nah, gitu-gitu pasti dia pakai model yang loop lighting atau Rembrandt lighting. Pasti cahayanya dari samping, terus ada cahaya lagi dari belakang. Nanti saya tunjukin kalau pakai 2 lampu. Itu nanti fungsinya seperti itu. Ini untuk loop lighting. Nah, kalau Rembrandt lighting itu lebih ke geser lagi. Nah, lebih ke samping lagi, sampai di sini nanti akan kebentuk segitiga antara bayangan hidung sama pipi. Nah, seperti ini. Nah, ini posisi Rembrandt lighting. Rembrandt itu kan pelukis ya ceritanya. Nah, dia itu ada satu lukisan yang terkenal itu profil seseorang. Nah, itu posisinya lightingnya seperti ini, makanya disebut dengan Rembrandt lighting. Nah, kalau biasanya dipakai buat apa? Sama, buat foto profil, foto yang menunjukkan karakter seseorang. Nah, itu biasanya pakai Rembrandt ataupun loop lighting. Berikutnya adalah split lighting. Split lighting itu 90 derajat. Nah, seperti ini. Jadi, satu sisi terang, satu sisi gelap. Ini split lighting. Fungsinya buat apa? Lebih ke artistik sih sebenarnya. Jadi, biasanya split lighting ini dipakai buat, pernah tahu nggak foto kalau misalkan perkenalan pemain bola baru gitu. Nah, itu pasti dia pakai gini. Pakai split lighting. Biasa yang di sini pakai yang warna merah, yang di sini pakai yang warna biru gitu kan. Split lighting. Nah, itu biasanya dipakai buat itu. Ini ada yang nanya dari Mas Oriza Antasena. Mas mau nanya, kalau diffuser kan gunanya untuk mengurangi intensitas cahaya dari flash. Nah, kalau bouncing itu kan untuk memancarkan cahaya. Itu untuk apa ya, Mas? Jadi mengurangi intensitas cahaya juga. Enggak sih, kalau diffuser tadi kan fungsinya diffuser, jadi ini kan saya punya softbox ya. Punya softbox. Kalau nggak saya pasang diffuser, cahayanya kayak gini. Keras banget. Nah, pasti bakal bayangannya bentuknya garis. Kalau tak pasang diffuser, dia akan melembutkan cahaya. Jadi bayangannya kan lebih lembut. Tadi kan ada bayangan bingkai kacamata saya yang tegas banget di sini. Sekarang sudah mulai reduce. Nah, kalau bouncing reflektor, nah buat ini cahayanya datang dari sini, kan di sini gelap nih. Kasih aja fill, diisi pakai ini kan saya pasang styrofoam di sini. Kalau sampean hanya punya 1 lampu, kalau punya 2 lampu ya pasang lampu aja, nggak usah repot-repot pakai reflektor. Ini fungsinya buat ngisi kayak gini. Itu untuk tadi ya. Sampai mana tadi? Oke, teknik motret model dengan 1 lampu. Ya seperti itu tadi ya. Posisinya split lighting, terus butterfly, loop lighting, sama split lighting. Split lighting kayak tadi. Oke. Next, lanjut. Nah, ini kalau lebih dari 1 lampu itu gimana natanya? Biasanya itu dibagi jadi 3 sih. Yang lebih utama itu hanya 3. Main light, fill light, rim light, sama ambient light. Ambient light itu ya tambahan lah. Kalau mau ditambahin ya oke, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Itu cuman
buat artistik aja. Kalau yang utama ya seperti ini. Oke, kita mulai dari satu persatu. Nah, saya punya main light itu kayak gini. Main light 35 watt datang dari sudut 30 derajat lah dari saya. Intensitasnya 35 watt. Hasilnya seperti ini. Main light. Cahaya utama paling gede itu main light segini. Nah, hasilnya di sini masih ada bayangan hitam tidak enak. Nah, itu fungsinya untuk di fill light. Itu fill itu makanya dia ngisi shadow yang masih tercipta dari hasil main light. Kalau mau agak sangar ya pakai satu lampu aja. Main light tok kesannya dark gitu enggak apa-apa pakai main light tok. Cuman kalau mau lebih clean lagi pakai tambahin fill light. Nah, fill light ini bedanya adalah dia hanya untuk ngisi dan dia tidak lebih gede daripada main light. Lihat di sini, ini memang terisi tapi di sini masih lebih gelap daripada yang sebelah sini karena yang saya pakai untuk main light ini dia 35 watt, yang di sini itu 10 watt. Fill light-nya 10 watt. Makanya hasilnya tujuannya memang seperti itu. Main light itu cahaya utama. Jadi mau pakai artificial light atau mau pakai natural light, ya aturannya seperti itu. Cahaya utama tetap satu matahari ya cuman satu. Sisanya tambahan. Dan itu tidak akan lebih besar daripada cahaya utama. Fungsinya kenapa? Biar bisa membentuk, istilahnya itu membentuk dimensi dari objeknya. Kontur mukanya seperti apa, hidungnya mancung atau enggak, itu akan bisa kelihatan kalau kita pakai metode dua lampu, main light dan fill light seperti itu. Nah, yang ketiga adalah rim light. Rim light itu cahaya, intensitasnya paling kecil, dibuat untuk ngisi ini loh. Nah, kalau di sini kan rambut saya kan masih terlihat hitam. Nah, rim light itu gini. Nah, satu kecil taruh belakang, dia fungsinya untuk memberikan volume kepada objeknya, jadi objeknya lebih terlihat 3 dimensi. Jadi bayangkan kalau ini tidak pakai rim light, kalau ini pakai rim light, nah kayak gini kan kelihatan ya, highlightnya, rambutnya kelihatan jelas, di pundaknya dan backgroundnya itu terpisah dengan baik. Nah itu fungsinya rim light. Nah ini akhirnya pakai 3 lampu kayak gini modelnya, itu rim light. Nah, kalau ambient lights itu ya kayak gini. Ini yang biasanya di YouTuber gaming itu, dia kan nambahi lampu warna-warni itu. Nah, itu dia ambient lights. Biasanya buat di sini tambahi merah, di sini tambahi biru, biar itu hanya untuk kebutuhan artistik saja. Tapi kalau yang utamanya itu ya itu main light, fill light sama rim light. Jadi kalau pakai 3 lampu ini ganteng wis ta. Asli ganteng wis. Kalau mau buat foto atau video biasanya pakai 3 lampu, jadi lebih terlihat oke dan menarik. Itu untuk penjelasan apa sih lampu-lampuan. Ini ada yang nanya dari Fadila Salsabila. Izin bertanya, saya motret gunung, hasilnya terkesan gelap. Apakah solusi agar hasil foto tidak gelap? Nanti ya, nanti. Soalnya di luar bahasan ini nanti kita jawab. Lanjut lagi dulu ke berikutnya. Oke. Pemakaian lampu ini biasanya yang paling mudah dipakai untuk pas foto. Nah, pernah kan kalian pas foto? Nah, kalau pas foto itu pasti orangnya pakai 2 lampu kayak gini. Kanan kiri 45 derajat. Hasilnya flat, datar, kayak gitu-gitu. Jadi cahayanya terang, wis kebutuhannya hanya untuk itu. Cuman, nah ternyata kalau orang belajar lebih dalam lagi tentang
tentang ini kalau belajar pas foto ini tidak hanya masalah lampunya 2 difoto jadi ternyata tidak hanya itu. Pasti ada sumber cahaya, ada bagian yang terpapar cahaya, ada bagian yang tidak terpapar cahaya. Itu menghasilkan shadow. Nah, kesalahan utama kalau pas foto biasanya adalah background, objek, lampu. Itu objeknya itu nempel ke background. Gitu. Hasilnya di background belakang pas itu pasti ada bayangan hitam. Akhirnya warna backgroundnya itu tidak rata. Itu yang sering terjadi. Nah, solusinya apa? Solusinya objeknya suruh maju 1 meter atau 1,5 meter dari apa namanya? Dari background. Kenapa? Nah, ini loh. Ini kan lampu nih. Kalau background objekmu di sini, lampu pasti shadow-nya pasti ada di belakang sini. Kalau objekmu di sini kena lampu, shadow-nya akan ada di belakang sini. Akhirnya background bagian sini pasti akan hitam. Nah, kalau ini maju, ditembak seret, shadow-nya di sini. Ini juga ditembak seret, shadow-nya di sini. Walhasil yang mbok foto di sini itu, area sini itu akan hilang shadow-nya. Simple sih sebenarnya. Pokoknya ada yang terpapar cahaya pasti ada shadow-nya. Nah, itu gimana caranya shadow itu hilang. Kalau lampunya digeser-geser atau nggak bisa, ya objeknya yang digeser. Akhirnya jadi kan kalau yang difoto kan sebenarnya cuma segini tok toh. Nah, kalau ini mundur mepet pasti akan ada hitam di area background-nya. Kalau ini maju, bayangannya masih di sini sama di sini, hilang kalau difoto. Itu untuk pas foto. Jadi teknik menggunakan 2 lampu flash, hati-hati kalau moto orang di background pasti akan ada bayangan di belakangnya. Gimana caranya? Yo, arahkan lampunya, objeknya, dan backgroundnya biar bayangan itu hilang. Tahu. Lanjut. Nah, kalau untuk potret itu lebih ke foto model di studio yang ada backgroundnya. Penataan lampunya kayak gimana? Kalau saya biasanya kayak gini. Jadi ini main light, ini fill light, modelnya, ini backgroundnya terserah. Biasanya kan sekarang background hitam kalau foto profil biasanya buat di perusahaan atau lamaran kerja gitu yang bagus kan. Sekarang modelnya nggak kayak pas foto gini, lebih agak nyerong kayak gini terus difoto. Nah, itu biasanya ngambil fotonya kalau yang bagus ini kayak gini. Lampu main light, fill light, background, orangnya miring ngadep ke lampu, itu jadinya akan lebih bagus. Nanti akan saya share akan saya share beberapa hasil foto potret ya, nanti aja. Oke. Materinya sampai di sini, tapi sekarang saya mau share dulu tentang hasil-hasil foto yang contoh-contohnya penggunaan cahaya. Aku bisa share? Nah, oke. Sip. Jadi ini, kalau pakai natural light, saya biasanya kayak gini. Nah, dideketin ke sumber cahayanya, mau itu jendela, mau itu pintu, saya nggak pakai flash, biarin belakangnya hitam, kena bayangan nggak apa-apa. Jadi ya, kayak gini, ini pakai natural light. Nggak ada tambahan apa-apa sama sekali. Nah, ini natural light. Kalau untuk bagaimana ini? Nah, ini untuk oh ya, ada yang kelupaan. Kemarin ada titipan minta low key dan high key. Jadi kalau high key itu dia pakai lampu intensitas sangat terang. Jadi seperti ini, ya mainnya putih, cahayanya flashnya terangin banget. Biasanya saya pakai buat beauty kayak gini. Ini pakai teknik yang high key. High key itu pakai ya
segi exposure-nya tinggi, jadi cahayanya terang banget kayak gini. Biasanya buat potret-potret kayak gini pakai high key. Nah, lawannya adalah low key. Low key itu dia pakai bukaannya yang sempit, jadi ISO-nya juga rendah, cuman pakai satu lampu, biasanya belakangnya gelap. Nah, itu biasanya teknik untuk low key kayak gini. Buat untuk yang seperti ini. Jadi lebih ke gelap, lebih ke moodnya itu dark, itu biasanya pakai low key. Seperti itu. High key ya tinggal lampunya diterangin aja, sudah jadi seperti tadi. Itu untuk penggunaan lampu. Satu lagi saya tunjukkan waktu foto potret. Nah, untuk kebutuhan foto potret saya biasanya pakai gini. Ini yang saya tunjukkan kalau pakai dua lampu, satunya di depan, satunya di belakang. Jadi depannya main light pasti sangat terang sekali seperti ini. Terus belakangnya cuman buat ngisi aja, biar kupingnya yang sebelah sini kelihatan, biar badannya, bajunya terpisah dari backgroundnya, ditambahin lampu di belakang 45 derajat, 45 derajat, jadi depannya 45 derajat, belakangnya juga 45 derajat, dari objeknya ngadep ke main light, pasti akan dapat dimensi seperti ini. Itu untuk foto potret biasanya. Itu kalau kebutuhan untuk foto potret dengan dua lampu. Jadi natanya lampunya seperti itu. Mungkin itu materi dari saya. Kita bisa langsung ke sesi tanya jawab. Nggak apa ya Mas? Langsung tanya jawab aja ya, biar diskusinya lebih enak. Monggo. Nggak apa-apa, Mas. Monggo yang mau bertanya. Ini apa Mas yang tanya? Gimana? Ada yang tanya. Oh, lewat chat ini ya. Oke, dari Navi Surya. Nama saya Navi. Bertanya, filter berhubungan dengan pencahayaan. Saya masih kurang paham saat menggunakan filter ND, GND. Bagaimana menggunakan filter ND dan GND dengan benar dan tepat. Oke. Filter itu ada macam-macam. Ada yang filter UV itu biar kalau kena cahaya jadinya lebih sharp. Ada yang filter, lupa saya namanya. Jadi kalau kita moto ke dalam air, liuk-liuk pantulan refleksi airnya itu agak hilang, itu juga ada. Nah, kalau ND itu filternya adalah mengkompensasi biar cahayanya itu lebih gelap. Biasanya digunakan ketika outdoor. Jadi gini, kalian punya lensa 50 mili f1,8, bukanya lebar, tujuannya kan biar bokeh, ya kan? Kalau bukanya lebar 1,8 kan bokeh. Tapi kalau di foto buat outdoor itu akan terlalu terang banget. ISO dimentokin ke 100, wis paling gelap ISO-nya. Speednya mau dimentokin juga masih terlalu terang ternyata. Nah, itu akhirnya dibutuhkan alat bantu berupa ND filter. Dia itu istilahnya ya sebenarnya cuman lensamu ditambahi kacamata hitam gitu loh. Nah, itu ND filter. Kompensasi untuk, nah itu dia ukurannya itu per satu klik bukaan lensa kalau nggak salah. Nah, itu jadi kamu ND berapa, ND 100, 300, 500, dan ini tinggal kalian pilih yang mana sesuai dengan kebutuhan. Ada juga yang gradasi ND-nya. Jadi bisa kalau diputar itu lebih gelap, kalau diputar gini lebih terang. Nah, itu lebih enak sih buat kalau daripada spend uang terlalu banyak ND filter. Nah, itu biasanya buat itu. Ada juga yang gradasinya atas ke bawah. Jadi satu ND kotak gini, ada yang atasnya gelap, bawahnya terang. Itu biasanya buat moto yang kayak mbaknya tadi, foto di gunung. Di foto di gunung itu kalau diterangin terlalu terang, kalau digelapin akhirnya terlalu gelap. Biasanya kalau foto itu pakai ND yang gradasi itu. Jadi di depannya dipasangin ND filter, atasnya gelap, bawahnya terang. Akhirnya langitnya akan terlihat lebih gelap, tapi pemandangannya atau gunungnya itu masih tetap seperti sedia kala. Nah,
Soalnya di situ kalau kita ngatur segitiga exposure-nya akan lebih enak kalau langitnya lebih gelap, tapi si cahaya di gunungnya itu, pohon-pohonnya ataunya masih tetap terlihat terang. Tuh, itu pakai yang gradasi aja kalau buat di foto gunung. Apakah harus pakai lampu di situ? Enggak juga. Itu pakai ND aja cukup. Oke, lanjut pertanyaan lagi. Silakan. Ini nanyanya via apa Mas enaknya? Via chat atau ngomong? Ini langsung teman-teman aja. Bisa langsung ya langsung, kalau lewat aja ya nggak apa-apa. Monggo silakan. Mumpung ketemu. Halo Mas, Yes, siap. panjalan Mas. Monggo. Sebenarnya melanjutkan pertanyaan yang tadi itu tentang apa? Di flash itu kan ada bouncing itu loh Mas. Hmm. Saya udah paham yang bouncing yang tadi dijelasin. Hmm. Yang ada di apa? Flash portable itu loh Mas. Apa? Ini toh. Yang ini maksudnya. Iya itu. Nah, ini fungsinya buat biar tidak terlalu keras, Mas. Kalau ini di ke depan kan terlalu keras cahayanya, akhirnya bentuk garis-garis. Nah, ini kan di sini sebenarnya ada pengaturan cahayanya toh. Maksudnya dikucilkan, hasilnya masih tetap keras. Biasanya tak naikkan. Nah, ada dua lapis biasanya. Yang depan ini adalah diffuser. Dia modelnya itu kayak segitiga piramid gitu loh. Kalau di ini kasar dia. Nah, kalau cahaya itu kena permukaan kasar kan dia dipantul ke segala arah. Nah, pemakaiannya kalau diffuser di sini itu ininya berdiri, ininya tidur. Jadi ketika cahaya keluar, dia akan disebarkan ke segala arah, termasuk ke kertasnya yang ada di sini. Harapannya cahaya ini ada yang ke langit-langit, jadi kayak ada cahaya matahari dari atas dan ada cahaya yang mantul di reflektor ini ke objeknya langsung, tapi dengan intensitas yang lebih kecil karena sudah di diffuse, di bouncing juga gitu. Tujuannya seperti itu sih fungsinya. Kalau pakai diffuser dan bouncing yang ada di flash eksternal ini. Jadi kalau mau moto model daripada kamu langsung ke depan, nah aku mending gini, hasilnya lebih halus, cahayanya lebih halus. Jadi kalau naruh di kamera ya kamera di sini, ini posisinya berdiri gini, nembak ke langit-langit aja. Harapannya cahaya yang didapat objeknya itu hanya datang dari kertas ini aja. Pakai itu Mas. Lanjut. Yuk. Ada lagi monggo. Saya Aviatul izin bertanya, bagaimana teknik penyaringan sedang digunakan untuk foto wedding. Nah, foto wedding itu kan kalau di istilahnya di panggungnya sebenarnya ya biasa, cuman saya pakai dua lampu kanan kiri, nyorot ke panggung langsung, terus pakai diffuser. Diffusernya macam-macam, boleh pakai payung, pakai softbox payung silver yang pakai reflektor itu dibalik itu juga bisa, asalkan cahayanya bisa nyampe ke panggung dan cahayanya itu rata. Kalau misalkan panggungnya lebar sekali, nggak cukup tercover oleh dua lampu, ya pakai tiga lampu, kanan kiri sama belakangnya fotografer. Biasanya pakai itu. Kalau di gedung gitu ya, wedding di gedung, ya pakai tiga lampu pasti, kanan kiri sama di belakangnya fotografer. Jadi tujuannya kalau mereka foto bersama rata semua, kena cahaya semuanya. Jadi nggak ada satunya terus gelap, satunya terang. Pokoknya ngeliat-lihat situasinya, panggungnya lebarnya seberapa, yus. Pokoknya caranya biar rata. Nah, fungsinya kenapa sih diffuser itu yang buat foto wedding itu kebanyakan kok pakai payung? Ya itu karena bentuknya melengkung, akhirnya ketika cahaya kena payung dia akan nyebar ke segala arah. Tujuannya tadi kan biar satu panggung kena
lampu semua rata, makanya banyak kan pakai yang payung. Terus karena kalau model diffuser payung itu dia tidak terlalu mengurangi cahaya yang masuk nyampe ke panggung, makanya akan lebih sering pakainya pakai payung gitu. Nah, untuk foto pose mantennya seperti apa? Foto pose mantennya ya sama kayak tadi, foto potret itu tadi, bisa depan belakang, belakangnya tambahin lampu di belakangnya, bisa itu namanya siluetnya, ditambahin siluetnya di belakangnya bisa. Seperti itu, Mbak Afifatul Milah. Yuk, lanjut. Ada lagi? Kalian ini rata-rata moto apa sih? Moto temennya sendiri, moto hunting gitu, atau moto apa gitu? Terus kebutuhan untuk lightingnya lebih ke apa? Tanya aja, mau ketemu. Kalau biasanya itu kan kami itu fotonya karena bisa ditugas itu loh mas, biasanya harus di belakang ini nanti ada tugas gitu kan. Biasanya itu nanti foto gitu, kalau tiga kemarin itu belajar komposisi, itu foto apa aja lah yang penting ada komposisinya gitu. Nah biasanya fotonya bukan kayak foto model studio gitu, tapi lebih ya keluar itu mas, outdoor. Oh, Saya foto itu di pasar itu. pasar nyetrit gitu ya istilahnya. Ya itu. Oh iya, bisa kan saya tanya. Nah. Kemarin saya kemarin saya di pasar itu foto agak pakai frame sama sekali. Karena kan itu memang ada yang perlu lagi. Ya kalau memang tergantung tujuannya. Tujuan fotomu pengen mengedepankan apa? Kalau nyetrit sama hunting di luar gitu, kalau saya sendiri ya jarang pakai lighting, Mas. Orang itu bakal nggak nyaman kalau sampean pakai lighting itu, soalnya kalau di apalagi di pasar gitu ya, cepet ki opo sih gimana gitu ya. Saya sih lebih enggak. Pilih aja pakai lensa tele atau lensa 50 mili gitu yang bukanya agak lebih lebar, biasanya pakai itu. Itu lebih enak kalau buat itu. Kalau lighting sih kayaknya buat nyetrit enggak pernah dipakai. Mas, perkenalkan saya Olan, izin bertanya. Kadang pas motret pakai flash kok hasilnya ada garis-garis agak gelap. Oke. Nih. Jadi, flash itu ada dua. Kayak speedlight ya. Itu ada yang HSS, high speed. Ada yang biasa. Yang murah itu pasti yang biasa. Pokoknya harganya di bawah 1 juta biasa pasti. Nah, dia punya kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya yang bisa ditangkap oleh kamera. Nah, kalau ngomong kecepatan, pasti di kamera itu ngomong masalah shutter speed loh. Nah, pasti kejadianmu garis-garis itu, kamu pakai flash, shutter speedmu di atas 1/200. Jadi cepet banget. Nah, itu kejadiannya memang seperti itu. Jadi cahayamu itu belum nyampe, tapi kameramu wis ngambil ceret. Itu yang terjadi kalau flashmu biasa. Nah, itu bisa dikendalikan dengan caranya menurunkan shutter speed di bawah 200 atau pakai flashlight speedlight yang HSS tipenya. Itu pasti dia itu kecepatan nembak cahayanya lebih cepat gitu loh daripada kameramu. Itu HSS. Kalau modalnya untuk yang biasa, ya wis shutter speedmu turunin. Gitu. Itu kenapa tercipta garis, karena ya shutter speedmu nggak nututi mengalahkan kecepatan shutter speed kameramu. Lanjut, izin tanya lagi Mas, kalau stage foto itu kan cahayanya bergantung sama lighting stage. Supaya lighting backgroundnya tidak terdiffuse tapi jelas bentuk bintang, itu bagaimana ya Mas? Biasanya kalau lighting backgroundnya kan ada ambient lights-nya gitu tuh, maksudnya ada merah-merahnya, ada birunya, ada itu ya
mainnya di nggak usah pakai lighting sampean. Kalau mau ngambil ambient lights-nya ya nggak usah pakai lighting, tapi kalau yang sampean maksud ada lampu, misalkan ada lampu pijarnya, kalau di foto biar terlihat bintang, bakalan susah sekali Mbak. Kalau biar timbul bintang itu harus pakai bukaannya itu sempit sekali, di atas 20. Nah kalau di atas 20, f20 itu pasti kan gelap banget ya. Biasanya yang kayak gitu-gitu buat nembakin pas waktu malam, nembak lampu itu bisa. Kalau di stage itu kayaknya agak susah nyampe buat jadi bintang itu. Tapi ya ada yang istilahnya kamera yang low light-nya bagus. Dia bisa pakai ISO di atas 12.800 itu dia bisa. ISO-nya diterangin sekali, terus F-nya disempitin sekali, dia bisa bentuk bintang. Nah, cuman kan kebanyakan foto-foto yang untuk pemula yang biasa-biasa itu nggak bisa sampai ISO-nya segede itu yang Sony Alpha 7 Mark II ya kayak gitu baru bisa ISO-nya yang gede-gede. Lanjut. Halo Mas, perkenalkan saya Aine. Izin bertanya, kalau kita motret olahraga indoor, oke, basket, teknik pencahayaannya gimana Mas? Karena kita juga tidak diperkenankan menggunakan flash. Tapi kadang karena pencahayaan di dalam gor kurang, hasil fotonya semakin noise. Ngakalinya gimana? Nah itu tadi. Kan sebenarnya basicnya foto itu segitiga exposure ya. Di situ ada speed, aperture, sama ISO. Tiga-tiganya ini dia kan menghasilkan efek samping. Kalau olahraga indoor, berarti kan objeknya bergerak cepat. Harusnya kalian pakai shutter speed yang tinggi toh, biar bisa membekukan orang yang bergerak di freeze. Shutter speed kan harus tinggi. Efeknya kan kalau shutter speed mbok naikkan kan jadinya gelap toh. Nah, main yang kedua yaitu aperture. Aperture-nya bukanya diperlebar, diturunkan yo jadi f 1,5. Kalau misalkan punya 1,8 pakai 1,8 atau 2,0 atau 2,8 pakai bukaan paling besar yang kamu punya, sehingga cahaya yang didapat yang masuk ke kameramu itu semakin banyak. Intinya kalian butuh shutter speed tinggi, kompensasinya cahayanya jadi gelap. Cahaya gelap ini dibantu sama bukaan yang paling lebar, pakai lensa yang bukanya paling lebar, jadi cahayanya masuknya lebih terang. Yang ketiga, mainin ISO-nya. ISO-nya ditinggikan. Cuman ISO ini kan punya efek samping juga. Semakin tinggi ISO-nya, akan semakin noise, jadi bintik-bintik-bintik gitu. Itu yang saya maksud kan. Nah, ya carilah settingan yang pas di antara ketiga segitiga exposure ini biar dapat pencahayaan yang oke. Syaratnya kan cuma satu, speednya harus tinggi karena orangnya kan gerak terus. Di kamera itu ada settingan. Kan biasanya yang biasa kita pakai cuman auto sama manual toh. Ada yang P sama ada yang S sebenarnya. Itu adalah shutter speed priority sama aperture priority. Nah, kalau kalian pakai buat indoor berarti kan kebutuhannya hanya speed. Speednya yang kalian setting, selebihnya auto gitu. Pakai yang speed priority. Jadi settingan P atau S di masing-masing kamera itu beda-beda sih. Pokoknya intinya pakai yang speed priority. Jadi speednya dia fix, kamu yang ngatur, pengen setinggi mungkin kan speednya, maksudnya biar orang kalau gerak jadi diem gitu loh. Selebihnya bukaan sama ISO-nya kan otomatis disetting sama dia. Pakai aja moto sekali des, kira-kira settingan dia seperti apa, hasilnya dilihat. Kalau masih noise, pakai settingannya balikin ke manual, pakai settingan tadi, noise-nya ISO-nya diturunin dikit biar noise-nya hilang. Pakai speed priority. Saran saya sih seperti itu. Oke. Lanjut. Apa nih? Salma Fatina. Izin bertanya, natural light kan ada jam-jamnya seperti blue hour, golden hour. Kira-kira tips agar bisa menangkap tone di jam-jam
tersebut maksimal gimana? Golden hour ya paling pagi jam 6 sampai jam 8 lah paling mentok, tergantung musim juga ya. Lihat aja pokoknya. Kuncinya cuman gini loh. Kalau mau lihat itu golden hour atau enggak itu, kalau bayangan yang dihasilkan itu sudah mulai menggaris tegas, yaitu wes nggak enak buat moto gitu aja. Soalnya kan bisa jadi jam 12 siang tapi mendung. Nah, itu di foto ya masih enak aja sebenarnya. Jadi, kalau saya lebih enak kalau acuannya itu bayangan yang dihasilkan cahaya pada waktu itu. Kalau dia hasil bayangannya itu masih soft seperti ini, kalian bisa moto enak-enak aja. Tapi kalau bayangannya sudah, nah, kayak gini, keras kayak gini, yo pasti nggak enak. Misalkan jam 8, musim kemarau, meskipun jam 8, tapi cahayanya sudah terang dan menghasilkan bayangan kayak gini, yo nggak enak buat moto sebenarnya. Pasti ada bayangan-bayangan hitam-hitam kayak gini loh. Di kacamata, di mulut, di anu, itu nggak enak. Jadi, kalau aturan golden hour itu sebenarnya tentatif kalau menurut saya. Paling enak acuannya adalah bayangan yang dihasilkan itu seperti apa. Kalau bayangannya garis gini, ya nggak enak. Mending nyari yang sebelumnya atau pakai tambahan lampu lagi seperti yang saya jelaskan tadi. Begono. Terus pertanyaannya kan blue hour atau golden hour itu kan lebih ke temperatur sebenarnya. Jadi cahayanya itu lebih ke kuning atau lebih ke biru, gitu kan? Maksudnya kalau sore itu kan biasanya lebih ke senja-senja, gitu kan, lebih ke orange ya. Itu kalau di fotografi itu ngomongnya lebih ke warm. Kalau pagi itu lebih biru karena ya cahaya matahari pagi masih kayak gitu, itu lebih ke cool. Jadi warm sama cool. Nah, itu bisa diatasi dengan settinganmu di kamera itu white balance-nya disesuaikan. Jadi settingan white balance di kameramu itu kan ada yang bisa disetting kok, ada yang daylight, ada yang pakai flash, ada yang auto. Ya kalau auto biasanya ya pakai settingan dia sudah bisa ngira-ngira sendiri karena di setiap kamera itu pasti ada light meternya. Dia akan mengukur cahayanya yang masuk itu berapa Kelvin. Kelvin itu adalah temperatur yang diukur terhadap ambience yang ada. Misalkan ternyata dia deteksi terlalu kuning ya, dia akan membirukan tuh. Atau bisa kalian setting di custom white balance-nya, dimainin aja. Misalkan contohnya kayak ini. Bukan masalah blue hour ataupun golden hour, tapi sampean dihadapkan foto manten di tenda yang warnanya hijau tendanya. Setiap sampean foto pasti akan ada flare-flarean lampu atau cahaya matahari dari yang masuk dari tenda itu, akhirnya di mantennya itu, di orangnya itu akan ada hijau-hijaunya gitu. Nah, itu ngatasinya pakai custom white balance itu. Jadi hijaunya dikurangin. Jadi gini, kalau mau belajar ini, belajar dulu color wheel. Cari aja di Google color wheel gitu ya. Nanti akan ada buletan, terus ada warna-warna banyak. Nah, kalau tendamu, fotomu hasilnya lebih hijau, cari lawannya, di seberangnya itu warna apa. Itu dinaikin warnanya. Kalau hijau itu seberangnya berarti merah. Kalau biru itu seberangnya pasti kuning. Di color wheel itu nyari aja nanti di Google, color wheel. Kalau yang ambience yang kamu foto ternyata lebih merah, jadi kami gak pengen fotoku itu jadinya merah, ya wis berarti nanti di custom white balance-mu tambahin warna hijau. Warna hijaunya dinaikin, akhirnya bisa mengkompensasi warna merahnya, akhirnya warnanya lebih terlihat netral. Coba-coba nanti di settingan white balance ya. Perkenalkan, nama saya Ardaniah. Tips dan trik agar mendapatkan flare light saat cahaya. Flare light saat memotret cahaya. Maksudnya mobil gerak gitu loh, atau gimana? Flare light. Oh, sik. Oh, tadi mas kayak dapat kendaraan cahaya kayak garis kayak buletan gimana ya? Oh, Yang bokeh maksudmu. Foto bokeh itu paling. pokoknya juga kayak kita kan foto cahaya terus kayak ada pantulan cahaya gitu.
ada pantulan cahaya. Gimana ya? Si. Gini ya, si. Aku punya beberapa foto. Kalau kan ada yang moto, oh ini kayak gini maksudmu. Kayak gini bukan sih? Iya, bener banget. Nah, kayak gini. Ada dua cara sih sebenarnya. Itu tergantung coatingan dari lensamu. Ada coatingan kaca lensanya itu yang bisa menghasilkan flare. Kalian tahu nggak, depannya lensa itu kan kadang ada aksesoris lain yang namanya hood. Hood itu menghalau cahaya matahari yang masuk ke lensa biar nggak ada flare-nya. Kalau mau pengen ada flare-nya, hoodnya lepasen biar ada cahaya masuk ke lensanya, bocor masuk ke lensamu, menghasilkan flare. Itu kalau mau cara yang benernya. Tapi flare itu setiap lensa, kualitas coatingan lensa itu beda-beda hasilnya. Ada yang flare-nya bagus, ada yang enggak. Nah, kalau yang di foto saya ini flare-nya artifisial, Pak. Di Photoshop ada flare ini. Itu bisa menimbulkan flare. Jadi foto aja, kira-kira titik mataharinya di situ, ditambahi di Photoshop ada kok beberapa jenis flare kayak gitu, tinggal plug and play. Cuman kalau flare itu dihasilkan oleh apa? Ya, itu sebenarnya bocoran titik cahaya yang masuk ke dalam lensa. Yang itu biasanya tidak diinginkan oleh fotografer, jadi dia pakai hood. Jadi ada tutupnya gitu loh, ada moncongnya. Nah, itu kalau mau ada flare-nya, moncongnya lepasan naik. Itu pasti timbul flare. Kono. Nah, ngomong masalah itu, aku ini lagi. Kalau ada yang dulu suka moto slow speed buat lampu-lampu di jalan raya. Nah, ini kemarin saya juga mainan kayak gini. Ini pakai glass wool. Jadi glass wool kita pakai slow speed sekitar 20 detik. Shutter speednya 20 detik. Terus apinya itu diputer-puter jadinya kayak gini. Tinggal pasang tripodnya. Ini lampu dari, nah ini kan yang Mbak maksud tadi yang bentuk bintang itu loh. Nah, itu memang harus pakai bukaan F-nya itu tinggi banget, di F20 apa F22 itu baru bisa bentuk bintang kayak gini. Dan harus slow speed harusnya kayak ini. Tuh, makanya susah kalau di wedding jadi seperti itu. Gono sih. Cukup menjawab atau mau lanjut? Silahkan, monggo. Lanjut. Semakin seru nih. Masih ada waktu gak, Mas Daru? Masih ada ya, 15 menit kayaknya. Silakan yang mau nanya. Masih lama. Masih lama, yuk monggo silakan. Sepertinya cukup menarik perlampuan. Nah, kalau lighting itu, misalkan ada yang nanya ya, lighting itu enaknya pakai apa sih kalau mau foto? Ya, tadi kan saya jelaskan, tergantung kebutuhan. Kalau mau yang tajem-tajeman ya pakai flash. Mau pakai speedlight yang eksternal tadi boleh, pakai lampu studio boleh. Cuman kendalanya kan kalau lampu studio kalian harus colok ke listrik. Jadi kan ribet. Nah, berarti enakan kalau misalkan foto private atau foto model di outdoor gitu ya, tapi butuh lampu, ya pakainya speedlight kayak tadi. Nah, tapi kan speedlight ini kan cahayanya keras, Mas. Ya, speedlight ini biasanya bisa juga beli aksesoris softbox-nya. Ini yang softbox saya pakai ini juga gunanya untuk bisa dipasangin speedlight yang eksternal kayak gini juga bisa. Jadi ya kita bisa foto outdoor dengan lampu, tapi pakai ini tok, nggak perlu nyolok listrik juga bisa. Dia bawa softbox seperti itu. Begitu. Nah, kalau continuous light beli yang apa, Mas? Nah, pahami dulu karakter lampu yang kalian beli kalau continuous light ya. Karakternya putih,
ataukah dia lebih ke tungsten. Tungsten itu lebih ke warna dop itu loh, warna kuning itu. Nah, hasilnya karena beda-beda. Kalau neon itu nanti jadinya akan lebih ke biru warnanya. Kalau yang dop biasa, yang kuning itu, ya nanti akan ke warm. Kalau yang saya pakai ini pakai apa? Kalian tahu lampu outdoor yang digunakan di taman itu loh. Saya pakai itu. Outdoor taman itu. Kelihatan deh. Nah, lampu outdoor taman tak pasangi apa namanya? Nah, semoga kelihatan. Ini yang tak pakai. Ini kan yang biasa buat di papan nama, gedung dan segala macam. Ini ada yang 10 watt, ada yang 35 watt. Ini karakternya netral putih. Jadi enak kalau dipakai cahaya seperti ini. Terus tak pasang di softbox. Pakai diffuser kayak gini. Jadinya lebih soft. Nah, kalau mau simple lagi ya beli ring light aja itu kan bisa. Tuh. Nah, jadinya seperti ini. Kalau mau tiktokan biar lebih cetar gambarnya kan biasanya tiktoker itu pakai ring light itu. HP-nya taruh tengah itu. Dia karakternya kan sudah ada diffusernya depannya. Jadi cahaya masuk ke muka para tiktoker itu juga lebih halus. Kono. Yuk. Enggak, ada ring light yang bentuk apa? Star gitu juga ada sebenarnya. Cuman itu kan biar hasil di pupil matanya itu kelihatan bulat-bulat aja, kelihatan bagus aja. Terus dia kan cahayanya melingkari wajah, jadi cahaya yang masuk ke wajahnya rata. Tapi ada kok yang bentuk star itu juga ada. Jadi dia ada modelnya kayak neon-neon jumlahnya 8 gitu, terus tengahnya bolong, HP-nya di tengah. Jadi cahaya yang masuk ke matanya itu bentuknya star gitu. Ada yang bentuk star. Nggak selalu bentuk ring light. Berarti namanya starlight. Ya, kalau itu kan ring light. Oke, ada lagi. Saya Ervan mau bertanya, foto Loki Haiki, apakah perlu menggunakan lighting tambahan atau bagaimana? Kalau Loki Haiki pasti butuh lampu, Mas. Kalau menurut saya pasti butuh lampu. Jadi dia itu kan intinya mau main terang-terangan banget atau main gelap-gelapan banget. Sebentar. Aku punya foto. Des. Aduh. Tak share screen aja. Tuh loh, foto itu. Share screen. Jreng. Kelihatan buka? Ya, biru. Bentar. Ini caranya. Kelihatan apa enggak ya? Aku kok malah bingung. Kelihatan ya? Kelihatan, Mas. Nah, itulah. Iki stop share screen-nya piye iki, Rek? Bingung. Nah, itulah kayak gitu. Itu untuk share screen apa? Loki. Itu gunanya untuk ya pas kita pakai cahaya-cahaya gelap. Jadi cuman pakai 2 cahaya. Jadi intinya kalau Loki itu ya buat itu sih. Cahayanya gelap banget, terus ditambahin dengan pasti ada flashnya. Terserah mau flashnya nanti yang bagaimana, pasti ada flashnya. Kalau Haiki ya berarti kamu pakai settingan yang walah, monitor larinya ke sini. Stop share. Oke. Maaf, saya bingung pakai 2 layar. Tuh, pakai yang kayak gitu. Jadi ini ada lampu dari depan sama lampu dari belakang, sama main light-nya dari depan itu buat dapetin partikel spray-nya ini.
yang belakangnya buat ngasih tekstur bahwa ini ada orangnya gitu aja sih. Itu pakai teknik Loki. Jadi biasanya kalau Loki itu ya speednya, kalau yang ini saya pakai insya Allah kalau nggak salah 1/125 speednya, terus bukaannya itu pasti di atas 20, ISO-nya 200-an lah paling, jadinya kayak gini gitu. Itu Loki. Kalau High-key ya berarti naik semua bukaannya, speednya kalau pakai lampu tetap harus di bawah 200, kalau enggak nanti lampu bakal garis-garis kayak tadi itu. Terus bukaannya yang diperlebar, misalkan bukaannya f8, ISO-nya naikin, lampunya deketin, jadi montok kayak gini wis. High-key itu kayak gini sebenarnya. Jadi background putih, orangnya ya kelihatan cerah ya, ini High-key semua. Kalau Loki kebalikannya, gelap-gelapin semua aja. Kono. Lagi. Ervan tadi Loki, High-key udah. Foto stargazing sama-sama. Foto stargazing, terus objeknya orangnya nembak senter ke langit. Beneran ngaruh nggak sih mas? Kalau tanpa senter itu masih bisa nggak, itu kan sebenarnya pasti aku yakin editan lah kayak gitu. Yang orangnya nyenter gini tuh, nggak ngaruh sebenarnya mas. Itu cuman itu namanya star trail. Jadi kan bumi kan muter, kamu pakai bukaan yang paling lama atau pakai yang bulb yang kamu pencet buka, kalau kamu lepas baru nutup bukaan shuttermu itu, nah itu bisa mbok taruh semenit 2 menit, dan akhirnya cahaya yang didapat di moncongnya kameramu itu akan masuk semua. Jadi katakanlah bintangnya pertama dari titik sini, terus 1 menit kemudian kan sudah jalan muteri bumi ini loh. Nah itu akhirnya, dan itu ditangkap semua sama kameramu karena kameramu sensornya buka terus. Nah itu star trail gini. Nah kalau mau ada objeknya, orangnya harus benar-benar diem. Karena misalkan bukaannya 1 menit, ya orangnya harus diem 1 menit. Karena kalau dia gerak sedikit aja, pasti akan ada bayangan ngeblur dikit. Nah itu sangat susah sekali untuk dilakukan. Pasti berulang kali ngambilnya foto slow speed kayak gitu. Harus benar-benar pakai tripod yang kokoh. Ya, biasanya kalau bulb itu saya pakai timer bisa, pakai remote bisa. Karena misalkan kamu pencet, tek gini aja ya, nahan bulb gitu ya. Terus kamu nafas, itu ada gerakan dikit ya pasti ngeblur juga hasilnya. Karena semua cahaya yang selama buka, sensornya kamera dibuka itu bakal ditangkap. Nah, apakah senter itu nembak ke langit itu beneran ngaruh? Saya rasa sih enggak ya. Apa iya senter segini bisa nyampe bintang, kan enggak gitu. Tuh. Nah itu, dan itu aku yakin kan ada di senternya juga ada cahayanya gitu ya. Aku yakin itu pasti editan. Mungkin enggak, karena orangnya untuk tetap berdiri tegak itu aja selama 1 menit itu sangat susah sekali dilakukan. Karena dia pasti nafas, dia pasti ada gerakan yang enggak mungkin bisa dikontrol pada waktu 1 menit. Kamu benar-benar diam 1 menit loh, apa ya bisa? Susah lah kalau menurutku. Dan itu pasti di pinggir-pinggiran gini, pinggir-pinggiran antara dia dan backgroundnya itu pasti akan timbul kayak bayangan ngeflare gini. Karena dia pasti gerak di waktu mengambil itu. Nah, dan itu pasti diedit, dihilangi untuk pas ngambil gambar star trail itu. Gitu kalau menurut saya ya. Jangan percaya omongan saya tapi. Oke, lanjut. Sama-sama mas. Mbak. Afifatul, mbak. Yuk, lanjut. Sampai besok kok ini. Tenang aja. Diklat. Oh, berarti habis ini ada tugas. Foto. Lampunya pakai apa? Bisa lampu apa aja. Ada yang eksternal kayak gini. Nih. Ya.
bisa diatur intensitas cahayanya. Nah, pakai senter apakah bisa? Ya bisa sebenarnya, pakai senter gini juga bisa, cuman kan hasilnya, nah ini kalau continuous light itu hati-hati dengan kayak gini nih, kelihatan kan cahayanya bakal getar-getar gini kan. Nah, ini namanya flicker. Hasilnya kalau di kamera kan getar-getar. Nah, karena ini saya pakai shutter speednya 1/100, berarti cahaya ini kecepatannya lebih lambat dari 1/100, lebih lambat dari 1/100. Jadi ketika dia buka perjalanan ke, kan kalau lampu kan sebenarnya gelombang cahaya kan ya. Nah, dia belum nyampe itu nggak kebaca sama shutter speedmu. Kalau kamu nyuting, jadi ngambil video lampu terus hasilnya gini, mainin shutter speedmu, dipasin sama kecepatan lampunya. Kecepatan lampu masing-masing beda. Kalau softbox yang tak pakai ini sebenarnya kan sama. Kalau shutter speed kameraku tak naikin ke 125 atau tak turunin ke 1/80, dia bakal flicker juga sama kayak ini. Ini bukan lampunya terus tak mainin tak matiin gitu, enggak loh. Emang lampunya nyala konstan gini, tapi kebaca di kamera kan ada gelombang-gelombangnya gitu tuh. Nah, itu flicker namanya, karena kecepatan gelombang cahaya lampu yang dihasilkan dan kecepatan shutter speed yang kamu pakai di kameramu itu tidak sinkron. Kebanyakan sih video. Kalau foto hasilnya ya kayak tadi, kayak pas pakai flashlight tapi terus ada garis-garis hitamnya itu. Tuh, karena kecepatannya nggak sinkron. Nah, itu harus diturunin apa dinaikin, Mas, shutter speednya? Nggak mesti. Cari yang pas aja. Karena kalau kecepatan ya bisa timbul flicker, kalau kelambatan ya bisa timbul flicker. Cari yang pas. Jadi pas video itu ya shutter speednya dimainan. Tapi yang berperan itu memang shutter speednya, bukan faktor lain gitu. Yuk lanjut, belum subuh ini. Lanjut, silahkan. Ada lagi yang ditanyakan tentang perlampuan duniawi. Sampai bosen. Nggak sih, seru kok kalau ngobrol kayak gini tuh seru. Enakan sebenarnya di unmute semua aja, langsung ngomong rame, enak ya. Perkenalkan Mas, nama saya Esti. Saya mau tanya, kalau lampu sorot yang di bawah yang biasa dipakai panggung buat konser atau pertandingan gitu, apa fungsinya? Buat artistik penerangan aja? Ya buat artistik penerangan sih Mbak, kalau itu. Kalau fotografernya biasanya kalau dia pakai flash, lampu itu hilang. Ada kok kayaknya, tapi kok bingung lagi saya. Jadi ada kok di itu saya tadi, sebentar tak cariin ya. Saya juga pernah moto konser, hasilnya hilang kok, lampu ambience itu hilang Mbak, karena kalah dengan lampu flashnya kita. Itu gunanya hanya untuk artistik, orang yang melihat panggung, jadi tidak ada hubungannya sama fotografi. Karena kalau dia pakai flash hilang, tapi kalau nggak pakai flash itu masih kelihatan. Kalau pakai flash auto hilang karena kalah dengan intensitas cahaya yang dihasilkan oleh flash kita. Sebentar tak carikan ku moto kok sondronalin di Bali. Nah ini share screen, share. Nah itu kayak gitu. Maksudnya lampu ini toh, kalau pakai flash lampu ini bakal hilang. Kalau nggak pakai flash ya kelihatan seperti itu, kelihatan seperti mata kita memandang. Cuman kan kalau aturan ngaturmu seperti apa. Nah kalau pakai flash nih, cahaya yang merah ini hilang dia,
cahaya lampu merah-merah ini hilang. Harusnya kan dia sorot, kecuali cahaya lampu-lampu ini kena asapnya itu masih bisa kelihatan. Kalau ada stage ini kan biasanya ada asapnya ya, kayak yang di sini di bawah layar ini, dia kan di sini ada asapnya, itu pasti kelihatan kalau flash. Tapi kalau tanpa asap dia pasti akan hilang. Kita tahu. Oke. Oh, fungsi. Ya, sama-sama. Jadi lampu stage itu memang hanya untuk nonton aja. Kalau di foto, kalau pakai flash hilang, kalau nggak pakai flash masih kelihatan. Karena seperti mata kita memandang. Tapi kalau kena flash, straight hilang dia lampunya. Kalah power. Lanjut. Tapi kebanyakan banyak yang cewek ya di sini ya. Heran. Penyuka foto tapi banyak cewek-ceweknya. Ini yang cowok-cowok masih pada ngapel apa? Banyak ceweknya. Yuk lanjut. Open mic aja enggak apa-apa, kalau mau silakan. Dinda, Mas nanya siapa nih? Kenalkan saya Dinda, Mas. Keluar topik lighting. Kalau mau menentukan genre foto itu bagaimana ya? Saya masih bingung. Mau fokus ke satu genre apa? Tapi katanya kalau tidak terfokus jadi susah upgrade skillnya. Mohon saran. Nah, pertanyaan bagus. Itu yang selalu dialami oleh beberapa orang. Jadi, tapi tergantung kebutuhan ya. Kebutuhanmu itu apa? Kebutuhanmu kalau maunya profesional itu ada pertimbangan bisnisnya. Jadi ada strategi bisnisnya. Jadi gini, kalau hobi ya tinggal kan nggak ada tuntutan apa-apa. Mau hobi A, motoin pemandangan boleh, mau motoin model boleh, mau motoin produk boleh, mau motoin apa boleh. Nah, kalau hobi mah bebas. Tapi kalau sudah masuk ke ranah profesional, itu banyak sekali pertimbangan bisnis. Ada yang istilahnya red ocean, blue ocean. Kalau di pertimbangan bisnis itu, red ocean itu adalah area yang berdarah-darah, banyak orang main di sana, dan permainannya itu kadang ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Jadi ada yang main secara kualitas fotonya, ada yang main di ranah harganya. Nah, jadi jur-juran harga atau segala macam. Nah, itu red ocean. Nah, blue ocean itu adalah area di mana tidak banyak yang main di sana. Jadi ketika kamu masuk blue ocean, ya kamu bisa menciptakan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Misalkan harga, ya aku mematok harga segini karena secara skillku seperti ini. Itu pertimbangan bisnis untuk memilih genre di fotografi. Nah, kenapa saya memilih genre di bermainnya banyak di food fotografi? Dulu saya mempelajari semua genre. Mau model, mau wedding, mau prewed, mau company profile, mau apapun saya libas. Tapi ternyata genre yang paling banyak diambil orang adalah wedding, prewed, dan segala macam. Nah, di fotografi itu adalah red ocean. Jadi yang moto wedding itu banyak banget. Hampir semua orang foto itu pasti larinya ke wedding, pasti larinya ke prewed dan segala macam. Itu yang ngomong profesional ya. Kalau ngomong hobi mah banyak, mau foto pemandangan kah, foto apa. Cuman kan secara
secara profesional biasanya yang lebih banyak hasilnya adalah yang ada duitnya ya wedding dan segala macam. Nah, saya memilih untuk mengambil genre foto produk karena setahu saya itu sudah saya mulai di tahun 2016. Itu hampir tidak ada yang main foto produk di waktu itu. Padahal secara kebutuhannya banyak. Sekarang semua UMKM dan segala macam yang jualan, apalagi jualan online, salah satu garda terdepannya adalah dia foto produknya gitu. Jadi ya mau nggak mau orang harus bisa foto produk. Kalau nggak bisa ya harus fotoin ke orang. Jadi, nah di segmen itu yang saya ambil, makanya saya konsentrasi ke foto produk. Masuk era pandemi tahun 2000, ketika hampir semua wedding dan segala bentuk keramaian itu dilarang, banyak fotografer itu lari ke foto produk akhirnya, karena ternyata pasarnya terbuka lebar di sana. Nah, tapi kendalanya yang mereka lakukan adalah mereka tidak cukup banyak waktu untuk belajar lagi dari awal, dan tidak cukup banyak portofolio yang mereka punya. Kalau aku, portofolio aku sudah banyak. Dari sejak tahun 2016 saya sudah punya portofolio. Jadi ketika orang nanya, Mas mau foto produk? Ya, saya tinggal dengan mudahnya menyebarkan portofolioku karena portofolionya banyak sekali. Kalau yang baru menekuni foto produk, ya kan bingung ya, portofolio aja belum punya gitu. Nah, jadi ketika kamu sudah masuk ke blue ocean-nya, ya kamu jadi penguasa blue ocean-nya. Itu pentingnya ngambil milih genre. Tapi untuk dari sisi usaha ya, kalau hobi itu ndak ada tekanan. Saranku kalau memang baru sekedar hobi, libas semuanya, foto model iya, foto pemandangan iya, foto still life iya, ambil aja semua genre. Karena secara teknik ya fotografi itu cuman yang namanya fotografi itu kan melukis dengan cahaya sebenarnya. Mainannya ya kuncinya adalah segitiga exposure itu. Kalau segitiga exposure mau mainin segala macam tapi kamu nggak nutut, ya berarti kamu butuh alat bantu berikutnya, yaitu lighting, melukis dengan cahaya. Dan dibantu dengan apa yang sebelumnya kalian pelajari adalah komposisi, di mana komposisi itu sebenarnya adalah kenyamanan orang untuk melihat hasil karyamu. Dia lebih nyaman posisinya ada di mana, misalkan ada di rule of third gitu ya, di sepertiga kiri atau itu aturannya, karena orang lebih nyaman untuk melihat seperti itu. Kayak posisi saya sekarang ini, saya kan sebenarnya pakai aturan rule of third, sebenarnya saya di sepertiga. Enggak ngawur, itu cuman biar kelihatan aja layarnya. Tuh. Nggak ada komposisinya. Tuh. Begitu Mbak Dinda Lutfia. Libas saja semua kalau masih hobi. Tapi kalau pengen profesional, pilih satu yang blue ocean, dalami itu hingga kamu sakti di bidang itu. Begono. Yuk, lanjut. Ada lagi yang nanya, silakan. Ada lagi yang nanya, silakan. Kau mau pengen lihat ini aja ya? Foto-foto. Apa ya? Kalau mau lihat foto-foto, Instagram aja lah. Banyak di Instagram, berbagai macam genre saya lakukan. Dulu, yang foto-foto saya yang baru akhirnya ya foto produk semua, karena memang pengen mendalami foto produk. Wis, tidak ada lagi.
Yang nanya silakan. Atau ada yang ketinggalan tadi belum kejawab? Enggak sih kayaknya. Sepertinya udah nggak ada yang tanya. Siap. Terus gimana? Gini aja. Kalau ada yang mau tanya lagi bisa kontak Mas Sony ya. Bisa. Mana Mas? Di DM Instagram bisa, di WA bisa. Tadi kalau mau catat nomor WA boleh. Mungkin share IG Mas di @Sony Trilaksono. @Sony Trilaksono. Udah. Sony SONY Trilaksono. Tuh, nanti kalau nanya-nanya DM aja, di situ kontaknya lengkap. Kalau ada WA di situ ada nomor WA-nya juga. Bisa cek di situ. Saya lokasinya di Nganjuk, Jawa Timur. Kalau memang ada yang deket sini-sini, kalau mau main-main ya silakan. Gak apa-apa, saya suka sharing-sharing kayak gini kok. Tenang saja ya. Nganjuk, Jawa Timur. Gitu. Oke. Atau mau open mic semua enggak apa-apa. Rame-rame. Ben bingung moderatornya. Berisik. Open mic, open kamera, silakan. Cek foto bareng loh, Rek. Meneng-meneng ngantuk. Oh, ada. Siap. Nah ini kalau nggak ada yang tanya, ini dia dulu ini. Enggak. Mulai loh aku, padahal di rumah saya. Ya, silakan. Menarik apa boring sih? Kesan-kesannya enggak apa-apa. Ngomong aja. Mas pengen yang kayak gini. Ayo. Aku hanya melihat nama-nama loh, nggak ada fotonya, nggak ada ya Allah, ngomong sama nama ini saya. Itu menarik Mas katanya. Hah? Nabila. Tuh. Menarik Mas, cuma. Maaf. Mana Mbak? Mana Bila? Belum praktek. Nah, itu. Memang ya gimana ya, keterbatasan kondisi seperti ini. Praktek enak sebenarnya. Kalau kayak gini tuh praktek paling enak. Foto setting gitu. Saya sebenarnya pengen ngesetnya itu di studio saya sebenarnya. Jadi praktekin moto hasilnya apa gitu. Cuman karena ini tadi hujan deras di sini, terus studionya bocor semua, akhirnya tak usung ke kamar. Akhirnya live-nya di kamar ini tadi. Sebenarnya harusnya praktek ceklek, oh hasilnya kayak gini, ceklek kayak gini. Cuman karena di sini tadi hujan deras, terus suaranya berisik, kemeratak gitu, ya pindah ke kamar. Tapi harusnya sih cukup tercover dengan posisi lampu-lampu kayak tadi. Insya Allah itu. Kalau masih belum jelas, DM boleh, WA boleh, masarin produk boleh. Gitu. Yuk, lanjut. Para jomblo-jomblo yang malam minggunya nontonin om-om ngoceh, kalian semua. Canda bos. Mas naik motor apa? Itu biasanya pakai berapa lampu itu? 2 lampu biasanya Mas. 2 lampu. 2 lampu saja. Biasanya ya cuman standar di atas kanan kiri gitu toh, atau kalau ada yang belakang, ada yang depan gitu toh. Jadi foto produk itu simple sebenarnya Mas. Cuman masalah selera itu bisa dilatih dengan melihat referensi yang ada. Seleranya lebih ke food stylingnya, jadi ditatanya lebih menarik itu apa. Kalau food, kalau produknya berupa pakaian ya nata modelnya seperti apa. Kebanyakan sih rata-rata makanan sih kalau tuh, yang kayak tadi loh, yang selebihnya editing.
Foto produk. Masih blue ocean itu sekarang. Masih banyak yang belum mendalami area itu. Banyak kan masih model, wedding, dan segala macam. Bukan berarti model dan wedding jelek ya. Cuman saya tidak memilih untuk tidak masuk ke red ocean itu. Tapi kalau mau ditawarin ada job foto mod wedding, ya kalau ada duitnya dan cukup menarik ya tetap bos, uang ya, budal gitu. Cuman portofolionya lebih banyak ke foto produk. Mbak Fabia Hulfa, asli sad boy, sad girl, nangis tok. Yuk lanjut ya Mas Daru, lanjut sampai subuh kak Mas. Absensi diklat. Jangan lupa diisi teman-teman absensi diklatnya. Satu jam 36 menit. Yes. Dan yuk lanjut. Ini yang nggak ada fotonya itu dinyalakno zoom-e dek kencan. Jadi yang ada orangnya itu yang benar-benar jomblo itu pasti. Malam minggu mantengin di sini, ngapain kalian? Hilang langsung kameranya. Enggak mas, guyon mas. Halo. Kayaknya udah pada mas. Iya mas. Ada Ngilang. Tidur. pada hilang. Oke. Sudah cukup? Nah, ini cukup aja ya mas. Ya, silakan mas. Ya, terima kasih Mas Sony dan teman-teman yang udah memberikan waktunya untuk hari ini untuk diklat saya. Nah, sebelum kita tutup, foto dulu ya. Monggo yang belum kontak kan? Iya. Oh, ternyata ada orangnya loh. Ya Allah. Monggo Mas. Yang belum on cam. Print screen. You. Ono sing tangi turu, ono sing Oke, sudah lagi nggak yang mau kan? anak sing di mobil. Oke. Balai kota, kantor kabupaten, kayak gitu loh mas. Oke. Mulai aja ya fotonya. Foto pertama gaya ya. 1, 2, 3. Oke. Nanti 1, 2. Nggak tahu 1 berapa. Pokoknya kalian senyum terus ya. 1, 2, 3. Setelah ketiga. Ngomong 1, 2, 3.
keempat, 1, 2, 3. Oke. Sing kamerane api aku tok liyane buret. Oke, terima kasih. Oke, sekali lagi terima kasih buat Mas Sony dan teman-teman. Nah, ini di diklat kali ini udah banyak banyak pelajaran yang diambil tentang fotografi dan dalam hal ini pencahayaan gitu. Dari tadi udah disampaikan di Mas Sony banyak hal dan mungkin dari ada sumber cahaya, teknik cahayaan, arah dan tips and trik ya dari Mas Sony gitu. Dan itu ya yang ada ya ini praktek ini tinggal praktek ini Praktek. nah ini kepada Mas Sony kalau ingin mengerjakan saya persilakan Mas. Oke. Teman-teman. Oke. Terima Oke. kasih Mas Sony. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Kalau mau tanya-tanya silahkan hubungi saya aja. Insya Allah selama saya bisa jawab akan saya jawab. Terima kasih. Makasih Mas Daru. Sama-sama. Nah teman-teman suku ini stay dulu ya ada mau Suaraku masuk nggak? Halo. masuk. Di sini. Kurang keras. Halo. Nah, oke. Tadi kan udah dapat materi Ano kasami? jadi buat penugasan Ano kasami? nah itu ada mengumpulkan 4 foto dengan rincian pencahayaan depan, pencahayaan samping, lewat sama flash. Tadi kan udah diajarin tentang pencahayaan. Nah teman-teman nggak harus pakai alat-alat tadi kalau emang nggak ada. Nah bisa pakai cahaya-cahaya alami gitu, kayak matahari atau enggak bisa juga pakai senter lampu sekreatif teman-teman gitu ya. Nah, buat pengumpulan maksimalnya tanggal 26 Februari di link ini. Buat ketentuan tugasnya itu fotonya karya terbaru, tidak boleh pakai foto stok. Terus editing sebatas cropping. Jadi nggak boleh kayak brightness, kontras gitu. Jadi yang boleh cuma cropping aja ya. Terus tugas dikumpulkan sesuai folder kelompok yang telah disediakan di link ini tadi dengan format nama kayak gini gitu. Buat penugasannya ada pertanyaan? Oke, udah nggak ada ya. Nanti tugasnya di-share di grup juga kok. Udah cukup dari aku, Ru. Oke. Nah, ini saya tutup aja ya. Apabila ada kata yang kurang mengenakan atau sikap saya yang kurang mengenakan, saya mohon maaf ya. Oke, yang mau live boleh live. Masih ya teman-teman.